Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam pengkajian ilmu Allah lewat kaidah syariat, lewat kaidah torekot, hakikat, makrifat, dengan jalan tauhid yang sebenar-benarnya. Jadi ilmu Allah itu untuk mencapai Allah. Jadi ilmu Allah ya harus dicapai dengan Allah, itu harus dengan ilmu Allah. Untuk mencapai Allah pun harus dengan Allah. Manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Jadi untuk mencapai Allah itu, dengan ilmu Allah lah. Kalau orang-orang sufi mengatakan mengenal Allah dengan Allah, menuju Allah dengan Allah, mau sampai ke Allah dengan Allah, kalau mau mengenali Allah juga dengan Allah. Itu para ahli sufi yang mengatakan. Dan ayat itu, surat itu ada karomahnya. Ada karomahnya. Kalau orang bisa mengobati orang, atau ibaratnya apa katanya ini, itu namanya wasilah. Tapi kalau sudah di peringkat makrifat, itu nggak boleh, nggak ada lagi seperti itu. Tapi kalau di peringkat syariat, yang namanya wasilah itu masih boleh. Nabi menerima wahyu dengan Jibril. Nabi menerima wahyu itu dengan Jibril. Sebab ada sesuatu benda Allah kasih keajaiban, seperti Nabi Musa. Seperti tongkat Nabi Musa, boleh membelah laut. Itu mukjizat, turunnya kepada Nabi. Hanya Nabi saja yang ada mukjizat. Setelah Nabi, mukjizat itu takkan pernah ada. Kalau karomah itu ada. Ayat-ayat Allah itu ada karomahnya, ada fadilahnya.
Jadi kadang di kehidupan sehari-hari kan, kalau mau bekerja, kalau mau jalan-jalan, kalau mau berpergian, harus baca ayat ini, ayat itu, ya kan. Seperti ilmu kebal itu, jadi kebal itu, ilmu Allah itu harus daripada izin Allah. Tidak ada satupun terjadi kalau bukan atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi, tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia ini dan di dalam alam barzah, alam fana, alam segala alam, mesti ada izin Allah. La tatarubu zakaratin biidnillah. Tidak akan terjadi, tidak akan boleh, tidak akan sempurna, tidak akan berjumpa, tidak akan sukses sesuatu pun kalau bukan atas izin daripada Allah. Tidak akan terjadi itu. Apa saja, apapun itu, usaha, ilmu, belajar, semua mesti atas izin Allah. Semua, tidak ada yang terlepas daripada kuasa Allah. Tidak ada. Yang buruk pun kita buat, mesti izin Allah juga. Yang baik pun kita kerjakan atas izin Allah juga. Biasanya, tapi kalau yang buruk Allah tak izinkan. Sebab diri kita sendiri ini yang membuat keburukan itu. Allah nggak bagi yang buruk, Allah nggak kasih yang buruk, Allah nggak kasih yang buruk kepada kita. Dia kasih, sayang, hanya memberi. Kalau buruk, kita lah yang buat sendiri. Kalau di orang syariat, iya, baik dan buruk datangnya daripada Allah. Jasad kita ini cenderung kepada berbuat yang salah, senantiasa berbuat salah. Jasad yang zahir ini, diri yang zahir ini harus dikawal. Yang batin juga selalu buat yang baik. Dia tahu dengan yang baik, ikutlah. Makanya ikutlah diri yang batin, kenalilah diri yang batin, baiklah diri yang zahir juga. Masalahnya kalau nggak mengenal batin, ya itulah gunanya kita untuk belajar. Sesiapa yang tak belajar gak bakal boleh tahu. Anna Robbi bi Robbi, Anna Robbi bi Robbi. Ada yang bilang begitu. Jadi bahasa biasanya gini ya, apapun kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu kedudukannya, itu peringkat syariat. Peringkat syariat, kalau ada orang yang berbicara, semua kuserahkan kepada Allah. Itu dia masih kedudukan syariat, kata-kata itu, kalimat yang dia ucapkan. Terserah